Salam sejahtera, salam berjumpa kembali dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Semoga kita sekalian senantiasa dianugerahi rahmat, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, ternyata dengan berbagai cara, orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan aneka macam persoalan. Kali ini seperti yang dikisahkan oleh Santo Markus dalam Injilnya hari ini, orang-orang Farisi dan Herodian ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tentu saja pertanyaan ini sangatlah dilematis. Jatuh pada jawaban boleh atau tidak akan menghantar Yesus pada persoalan yang lebih rumit. Jika ia mengatakan boleh, maka tentu saja ia akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi kebanyakan, orang-orang sebangsanya. Saat ia menyatakan boleh membayar pajak, maka seolah-olah ia membenarkan penjajahan bangsa Romawi atas bangsa Yahudi. Sedangkan pada saat itu orang-orang Yahudi sangat bersusah payah untuk keluar dan lepas dari penjajahan orang-orang Romawi. Di lain pihak, jika ia melarang untuk membayar pajak kepada kaisar, maka tentu saja Yesus sendirilah yang akan berhadapan dengan orang-orang Romawi. Karena pasti jika ia mengatakan tidak boleh, maka ia akan dicap pemberontak. Oleh sebab itu, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus sebenarnya adalah sesuatu yang sangat politis. Saudara-saudara sekalian, Yesus menjawab mereka dengan cara yang ternyata sangatlah cerdas. Bukannya menjawab jawaban dengan nada yang politis, ia menjawab dengan kapasitasnya sebagai seorang agamawan atau bahkan rohaniwan. Dia mengatakan demikian, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di zaman ini, terutama di Indonesia, tentu saja sebagai seorang yang beriman Kristiani, kita juga seringkali dijebak dengan aneka macam persoalan, kadangkala menyudutkan iman kita. Seringkali apa yang seharusnya menjadi privasi iman kita dibawa kepada publik dan digoreng sedemikian rupa menjadi isu sara dalam politik. Sehingga tak jarang muncullah fenomena saling mengkafir-kafirkan dan menghina satu sama lain. Kita terkotak-kotakkan dalam golongan-golongan yang seharusnya bersatu dalam harmoni atas nama Indonesia. Sebagai seorang Kristiani, kita diundang untuk tidak pernah merasa gentar untuk situasi-situasi tersebut, meskipun kita seringkali menjadi korban, atau mungkin juga kita adalah pelaku perpecahan. Tetapi saudara-saudari sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengusahakan kesatuan dan kedamaian bersama. Kita harus berani menjadi saksi dan agen-agen kasih berhadapan dengan pihak-pihak yang memecah belah kita. Layaknya Santo Justinus Martir yang kita rayakan hari ini, ia berani tampil sebagai saksi dan pembela iman di hadapan orang-orang Romawi. Ia tidak gentar, meski kemudian ia mati sebagai seorang martir Tuhan. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.